Sebenarnya kalau salah sih enggak. Mungkin karena hubungan kita baru beberapa kali. Baru kan. 3 tahunan. 3 tahun. Tapi bahwa lu terlihat songong tuh itu kerasa. Kan? Gue merasa diri gue benar atas hal yang gue percayai. Nah, itu kalau bahasa Arabnya tafar'ana. Ke Fir'auna. Halo saudara-saudara, para noise, penonton Taulani TV, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Noise Spesial Semua Salah Soleh. Ini adalah podcast yang dibikin untuk pembuktian saya. Saya mau tahu nih dari orang-orang. Mereka selalu bilang kalau saya banyak salahnya. Jadi di sini saya bakal cari tahu apa benar semua itu valid salah saya. Atau jangan-jangan kamu aja nih yang nggak suka sama saya. Dan para noise bisa menikmati konten Semua Salah Soleh di YouTube Taulani TV serta di aplikasi Noise NOICE untuk versi lengkapnya ya. Bintang tamu saya kali ini seorang cucu Nabi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya, Kalau saya kan cucu Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau yang ini cucu Nabi Muhammad. Yang kalau orang-orang lu pernah pasti disalamin orang mencari berkahnya ya dari cium tangan ke lu ya kan? Iya. Dan dalam beberapa kondisi kalau yang hadir ribuan tuh kan, gua udah ngasih. Gua kan nggak mau disalamin. Oh, Gua ngerasa lu gak menolak pantas. Gua menolak kan, ditarik kan. Biasanya. Tapi kalau kondisinya lagi crowded, gua ngasih. Kenapa? Karena gua bisa ngerti juga beberapa habib atau kiai yang ngasih kalau rame. Karena gue itu dulu setiap pulang majelis yang ribuan, luka-luka tangan gue. Lebam. Karena ketika narik, ada yang kena cincinnya, kena jam tangannya. Bahkan ada orang yang udah mau ngidupin motor ngelihat gue, wah Habib dia matiin lagi, tangan kanannya pegang kunci sambil salaman ke gue. Jadi gue baret tuh tangan. Nah daripada gue beresiko, kadang lu kalau udah, wah ini nggak bisa nih. Atau kuku, yang sering kuku. Iya, tajam. Jadi begitu ditarik itu serot. Nah, gue akhirnya kasih deh. Ya, para noise, Habib Hussein Jafar. Yang sebenarnya kalau kondisi normal tidak mau dicium-cium tangan gitu. Tidak mau. Ternyata akhirnya di kondisi gak normal tuh gue dicium. Terus hati gue berkata, kok enak. Ternyata ini yang dirasakan yang lain gitu. Nih kameramen, ayo kalau mau minta berkahnya nih. Mumpung Ramadan nih. Tapi kan, gue kan udah berapa? 3 tahun di Noise nih. Gue hampir 100 episode. Belum pernah tuh, Noise NOICE itu belum pernah. Masa? Iya, gue baru sama lu nih. Masa sih? Iya, maksudnya apa? NOICE itu apa? Nyebut Oh NOICE. iya, biar orang yang lagi denger tinggal nyari aplikasinya gampang. NOICE, Noise. Iya, maksudnya kenapa harus dieja gitu? Iya, biar lebih informatif aja. Takutnya nanti nyari Noise, NOISE. Sebenarnya kayaknya Kan kalau- NOI udah keluar kayaknya, udah di aplikasi itu. Takutnya Noise kan maksud Anda. ada aplikasi Noise kan NOISE. Kan saya bahasa Inggrisnya bagus. Jadi saya tidak ingin terjadi pergeseran makna ketika nyari Noise. Takutnya kan yang nonton Taulani TV belum pernah denger Noise. Pas nyari dia jago bahasa Inggris ternyata ngetiknya Noise NOISE. Salah. Oh iya. Biasa baca adlib di radio kan harus dieja. Iya. Gue sih baru sekarang ya sampai dibantah sejauh ini ya. Biasanya kan Bukan orang, bantah, Enggak, Bib. bukan. Ini namanya menjelaskan. Menjelaskan Kalau apa yang gua membantah tanya kan ya. kesannya kayak, wah lu salah. Enggak. Lu tidak salah. Iya. Gua hanya menjelaskan. Iya sih. Gue tuh pernah ngelihat meme itu. Katanya kalau ada orang yang nggak mau dibantah, Iya. lo diem aja. Iya. Terus si orang ini bilang, lah diem itu nggak menyelesaikan masalah. Kemudian dia diem. Maksud gue ya orang kayak lo ini yang diem. Enggak, kalau gua enggak tipe gitu. Gua pasti kalau ketemu langsung ya, gua kasih argumen. Lo kasih argumen. Iya.
Lu pernah sampai ini nggak, Kang? Ngerasa, oh enggak nih, argumen gue gak solid atau gue salah nih. Akhirnya lu mundur. Enggak. Atau lu minta maaf. Enggak. Karena gue selalu menemukan argumen yang benar. Jadi, Ya selama itu bukan agama ya. Kalau Iya. cuma argumen kehidupan, kalau cuma pandangan-pandangan kehidupan, gue selalu menemukan ya argumen. makanya kalau secara agama udah kafir loh, Kang. Kafir itu kan artinya cover. Sama kayak cover yang menutup. Nah, kalau maksudnya menutup diri dari kebenaran yang mungkin ada di luar diri lu. Kalau Sebenarnya berarti lu kafir kehidupan. kalau gua masa lalu ini mencari apa? Ini menurut gua ini loh. Lu juga siapa tahu mendengar argumen gua dan bisa menerima. Iya, tapi kalau dalam konteks nih udah saling mendengar, saling bicara dan posisinya lu lemah argumennya, gak solid atau salah. Kalau gua dari awal udah tahu bakal salah, gua nggak mau mulai argumen dari awal. Kalau gua nggak kuasain, nggak akan. Berarti lu gak diskusi dong, lu hanya ngajarin. Lu tiap ngomong tuh gak pernah diskusi, berarti Ya kalau ngajarin gua terus. nggak, misalnya gua nggak ngerti, udahlah. Capek menghabiskan sesuatu yang nggak gua pahami. Iya, berarti ketika lu ngobrol sama kayak gua nih, Ya. berarti posisi lu udah bener dan lu mau ngasih tahu ke gua. Nggak Enggak. pernah yang, oh gua mau diskusi nih, bisa jadi gua gak bener nih. Kalau misalnya gua nggak tahu, gua bertanya bukan berdiskusi. Oh gitu. Gua tanya, gua nggak ngerti ini, gua tanya. Iya. Kalau gua Enggak kan ada orang yang dia ngerti nih satu hal, Kang. Tapi kan mungkin pengertian dia itu belum sempurna atau pemahaman dia itu salah. Sehingga dia akhirnya semakin sempurna pengetahuannya atau berubah. Oh ternyata kemarin gue salah. Kayak gini deh, yang simple. Gue tuh menyangka diri gue itu gak suka durian selama 28 tahun. Kang. Sampai umur 28 tahun. Nah setelah gue akhirnya membuka diri di durian ucok di Medan tuh. Jadi gue dipaksa kan. Kata gue lu jangan maksa. Tapi akhirnya jadilah diskusi. Ini enak. Beda. Durian di sini tuh enak. Akhirnya gue makan dan ternyata gue suka. Dan sejak itu gue suka durian-durian di berbagai kalau tempat. konteksnya durian, gua nggak akan mau mencoba. Kenapa? Karena gua udah pernah nyoba lagi kecil dan nggak enak. Ya mungkin karena bukan ucok. Enggak, bukan soal ucoknya atau enggak, seratnya tuh kayak meninggalkan sensasi yang tidak enak di tenggorokan dan di lidah waktu gua nyoba kecil. Terus baunya juga gua kalau makanan udah menimbulkan bau nggak usah lah. Berarti jengkol lo gak makan? Enggak, Pete gak makan? enggak. Makanan yang dari awal saja sudah merusak indera penciuman tidak sebaiknya dicoba. Ya bukan. Dari indera penciuman aja udah rusak maksudnya gara-gara Enggak itu. Bagi sebagian orang justru lezat wanginya lo kan? Iya bagi gua enggak. Jadi mendingan gua dari awal nggak usah berdebat soal durian. Udah gua nggak enak. Gua nggak akan nanya apa enak. Kalau menurut gue sih kayak dia itu bukan baunya yang nggak enak, tapi bahwa baunya itu kenceng gitu. Nggak enak. Iya, nggak enak menurut lo? Iya nggak enak. Nggak enak ya. Jengkol, pete, belum dimakan nggak enak baunya. Setelah dimakan masih meninggalkan bau yang tidak enak. Tapi katanya ya, kalau lo taruh air di bekasnya, di bekas buahnya itu, nggak durian, terus lo minum, hilang lo. Atau lo cuci tangan di sana. Dan gue coba ternyata nggak tahu ya apa itu sugesti ke gue ya. Dan kalau lo minum airnya dari tempat duriannya itu katanya bagus buat menetralisir gas Gua di dalam ngebayangin tubuh. air bekas durian aja yang males, Bib. Iya sih. Tapi emang berarti ini lo orang hotel kan biasanya nggak boleh bawa durian. Gue orang yang sudah tahu apa yang gua mau. Lo menduga diri lo udah tahu semua yang lo mau. Sejauh ini. Berarti ketika lo memutuskan untuk menikah, lo tahu siapa yang lo nikahi secara utuh. Iya, ya maksudnya gue tahu pasti bakal ada kekurangan, ya sudah gue siap dengan kekurangan Ya itu. sama aja kan. Ya Tapi berarti kan beda diskusi dengan juga. makanan. Ya gue nggak mau lah. Udah jelas nggak enak baunya. Iya, tapi kan ketika Kan lo nikah gambling kan. Maksudnya kita bicara gambling nih. Iya kalau jangankan menikah, kita berteman aja kan masih gambling. Gambling, iya. Makanan kan juga gitu. Enggak lah, kalau soal makanan udahlah. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita coba kok maksudnya. Nggak usah semua hal kita coba di dunia, Beb. Oh iya, iya.
Ya, Siti Hawa kan mulai percoba-coba tuh, bikin kita masuk dunia. Iya, masuk Iya kan? dunia. Coba kalau dia, kan kata Allah, jangan makan buah huldi. Iya, Nah, satu dia doang nyoba, itu. Satu doang. Iya. Itu akibat karena mau coba-coba. Nah, coba Kalau kayak gua, jangan dimakan ini. Udah. Kata Allah jangan dimakan, nggak akan dimakan. Lo enggak, pasti itu. Enggak. Gua minum bir aja enggak. Karena? Karena kan udah dikasih tahu. Karena nggak boleh di Iya, Quran. nggak boleh. Tapi juga mungkin karena baunya. Enggak, kalau bir kan gua nggak nimbangkan bau. Tapi gua nggak suka karena gua tahu itu haram. Ya udah nggak usah dicoba. Kalau gua juga kan ini Kang, setahu gua ya, bir itu kan mungkin karena yang murahan ya. Kan kalau yang maksudnya yang murah tuh kan baunya nggak sedap. Enggak, kalau bir bukan karena bau atau apa ya, karena pertimbangan itu Gua aja. tahu ini soalnya pernah ada imam masjid di rumah gua itu tiba-tiba ada orang yang nggak sempoyongan mau sholat subuh, tapi si imam ini tahu ini mabok nih dari bau mulutnya. Kemudian dia tanya, sholat subuh loh? Iya, berapa rakaat? 3 rakaat, pulang lo, mabok. Ini kan sholat subuh. Kemudian dia ketemu dengan temannya yang lain, mau kemana lo? Ke masjid, mau ngapain? Sholat subuh, berapa rakaat? 2 rakaat, pulang lo, kata dia. Gua aja 3 suruh pulang, apalagi lo cuma 2 gitu. Dia, maksudnya di kampung gua tuh identik rokok, bir itu detektor utamanya bau. Jadi dulu gua kalau pulang kemudian bau rokok baju gua, biasanya mulut gua dibuka terus ngomong hah. Iya. Nah, kalau bir kan tidak dong saya kan. Cuman identiknya ya di kampung tuh kalau orang minum bir mulutnya bau. Ya kalau gua nggak minum bir atau apa bukan karena baunya sih. Ya karena udah tahu aja nggak boleh ya udah. Oh iya, gua juga. Iya, makanya. Maksudnya lu jangan ngeluarin pernyataan seolah-olah kalau gua karena baunya sama kita. Malah saya lebih kayaknya urusan itu. Iya. Enggak, ini pernyataan tuh bahaya tuh. Dia takut dipotong videonya. Makanya gua langsung masuk. Takut ada yang motong. Jangan dipotong video yang tadi. Aduh, kita mau ngomongin apaan Kang nih? Ya mau ngomongin begini-begini aja, Bib. Gini-gini aja. Gak Pokoknya apa-apa ya? ini saya kenal, kita tuh baru ya tatap muka kenalan tuh. Gue tuh inget tatap muka kenalan lu tuh pas di kawinan anaknya Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Baru gua. Itu Kan pertama setelah kali. gue liat, wah ini ada nih Habib yang asik nih kayaknya nih. Terus tiba-tiba akhirnya gue ketemu. Dan kalau diundang Sujiwo Tejo itu, kalau lu nggak bisa hadir, paling nggak kabarin dengan jelas. Kenapa tidak datang ya? Iya, karena Mbah Sujiwo Tejo itu menganggap kehadiran di pernikahan itu adalah satu penghormatan yang tinggi. Dia akan sangat menghargai orang yang hadir di pernikahan anaknya. Makanya gua kalau sama Mbah Sujiwo Tejo tuh hadir, atau kalau enggak ya dari awal dijelasin begini. Iya, kita tuh pertama kali ketemu di situ ya. Di situ. Iya. Itu Dan berapa tahun lalu ya? 3. 3 tahun yang lalu. Pas pandemi kan? Di akhir-akhir ya kayaknya. Iya. Atau enggak masih di awal tengah-tengah banget. pandemi. Dan di saat itu ada ini kan, ada Anies Baswedan sama Ganjar Pranowo. Iya. Iya kan? Dan Mbak Sujiwo Tejo bilang yang akan jadi presiden yang hadir di nikahan saya. Sebelum dua-duanya hadir tuh. Katanya dua-duanya hadir. Ya udah deh, berbagi deh ya. Dan ini ya para noise, penggemar Taulaini TV, sudah ada beberapa tamu yang saya undang, terus mereka nih ngasih tahu bahwa gue salah, Bib. Nah, jadi di episode ini gue sekalian mau konsultasi nih sama orang yang paham nih soal salah benar. Kayaknya nggak perlu deh kan. Kan beberapa menit yang lalu udah kelihatan sudah. Tapi gue mau bilang gini, kan seharusnya ya. Gue tuh dulu pernah nulis satu artikel, judulnya Salah yang Saleh. Cerita tentang Muhammad Salah yang sangat soleh. Karena misalnya video terbarunya dia dikasih air untuk diminum pas bulan Ramadan, dia terima kan. Tapi dia taruh. Karena dia puasa. Di captionnya, gue gak tahu dia dalam kondisi puasa apa. Kadang kan netizen bikin-bikin aja. Tapi tidak, dari sana seorang Salah itu sangat menghargai orang. Jadi dia ambil dulu baru dia taruh. Enggak dia langsung nolak gitu. Terus gue tahu sendiri Salah itu soleh gitu. Dia taat sebagai seorang muslim gitu. Bahkan jokes gue tiap tahun
salah mengucapkan selamat Natal. Karena si Salah ini selalu mengucapkan selamat Natal tiap Natal. Nah, salah aja soleh. Anda kenapa soleh tapi salah gitu? Kan seharusnya yang salah itu soleh. Ini kenapa yang soleh jadi salah? Bahkan soleh itu artinya kalau dalam secara bahasa juga relevan kan, bukan cuman benar, gitu. bukan cuman Relevan. baik. Iya, relevan. Jadi dia itu selalu kontekstual. Bisa menyesuaikan lah dengan nongkrong di mana tuh. Ya sama gua kan. Ya enggak lah. Lu tongkrongan lu aja ininya apa kalau gibahin kan gua Kang Soleh langsung. Tapi kan Soleh tuh. gua langsung jadi memberi warna dalam tongkrongan gua. Jadi relevan. Ya tapi prediksi aja Tapi jadi relevan kan? bukan Gara-gara ada gua. justru relevan kan seharusnya lu make sense sama mereka tuh. Loh, Nyambung sama mereka. Ini kan justru, pada ngeluh. justru. mewarnai. Kalau semua terlalu sama kan jadi kurang berwarna. Kan Iya, tadi dalam ada satu sisi. Kan katanya tadi kontekstual. Iya. Gara-gara ada gua jadi ada konteks nih tuh. Iya, jadi ada konteksnya ya. Ya gue ngerasain sih akhirnya susahnya berteman dengan seorang soleh. Tapi kan nama itu doa kan? Iya. Iya kan? Nama itu doa. Tapi lu kenapa orang merasa kenapa sih soleh itu selalu salah? Nah itu makanya. Maksudnya lu kan nggak mungkin menilai diri lu sendiri kan? Semua orang kalau bercermin merasa dirinya ganteng. Gua Semua enggak sih. ibu menyebut anaknya ganteng. Gua kalau bercermin gak merasa ganteng, Bim. Gua tahu diri. Oh gitu. Iya, kalau gua enggak. Gua enggak ganteng dah. Enggak, Oh, iya. Kalau gua enggak. Dan ini apa? Kalau yang orang ya udah, orang ini kan menilai lu nih salah. Banyak yang jelas-jelas lu salah. Paling enggak ya, oke enggak salah, enggak relevan kan. Kayak kasus Apa? lu minta gunting setelah keluar dari Tidak konser. salah, kan? Tidak salah tapi tidak relevan. Tapi tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa tapi kayak itu bukan tempatnya gitu. Iya, tapi usaha boleh kan? Iya, tapi seharusnya lu udah tahu bahwa usaha itu enggak perlu. Iya. Yang namanya usaha kan katanya manusia harus ikhtiar dulu, baru Allah Iya. menentukan. Tapi ikhtiarnya yang kontekstual, Kang. Itu Kayak lu kontekstual. ikhtiar, lu kayak mau apa ya? Kayak lu mau beli makanan di Iya. apotek. Kalau nggak bisa lu alasan, tapi kan gua ikhtiar. Enggak, apotek itu udah jelas Di bilang apotek tempatnya rumah gua makanan. ada makanan di depannya, Bib. Ada tukang tahu. Iya di tahu depannya, crispy. bukan apoteknya kan. Apoteknya kan mentok Ada jual di minuman. Di optik Melawai jual. Ya itu Ada, Bib. itu optik kan, bukan apotek. Ya, Kalau apotek di optik Melawai ada apoteknya. Nah, di apotek itu ada jual reg. Jadi untungnya Kang Soleh ini, dia ini punya umur yang agak senior dari gua lumayan jauh. Kalau Desta Enggak terlalu jauh lah. Lu lumayan kan, lu gua bilang udah berapa? lumayan Lu kan? juga hampir 40. Enggak, gua 34. Ya hampir lah. 6 tahun lagi kan 40. Ya kan 34 itu kalaupun mau dibuletin ke bawah biasanya. Iya kan? 35 tuh batas lu pembulatan ke bawah. 36 tuh batas pembulatan ke atas kan. Ini 34 kenapa hampir 40 lumayan. Peci lu kan bikin terlihat 40, Bib. Aduh, ini bukan salah lagi udah ngejudge. Tapi itu seandainya umurnya gak jauh, emang bakal kesel sih sama lu kan. Gua sama Desta deh. Ya. Gua sama Desta ya udah gua jebret-jebret gitu karena umurnya masih relatif. Desta tak lebih tua tahu. Daripada lu. Iya, Desta tuh 77. Gue Oh. 79. Oh, gua baru tahu malah. Lebih tuaan Desta. Oh. Ya berarti omongan lu tadi ke gua itu buat lu sendiri. Oh, Desta lebih tua kan? Desta tuh 77. Tapi Vincent lu 80. tahu, lu sadar tapi kan kalau dia di mata orang pasti terlihat jauh lebih muda dari lu. Kayaknya ya. Ya gua kan udah tua dari dulu, jadi gua Iya lu gua nonton filmnya Kang Soleh soalnya. Dia dari masih muda kayak tua emang udah. Iya, tapi nanti pada saat orang-orang udah tua, gua tetap begini tuanya, standar. Oh tetap. iya, Jadi ada. orang yang udah tua banget, tua aja. Gitu. Iya. Ada orang yang emang ngegas di awal doang ya. Iya, gua tuh tua, udah segitu Iya, tua doang. iya. Nanti orang lain makin tua, gua tua doang. Iya, segitu. Orang lain teman-teman, kok makin Ngestak. tua kalau soalnya orang udah biasa ngeliat gua tua. Jadi ketika gua tua pun, ini dari dulu juga begini. Jadi gua tidak akan
lebih tua. Iya. Karena ketika muda pun orang sudah terbiasa melihat gue tua. Berarti lu husnul khotimah, Kang. Amin. Akhirnya baik. Iya kan? Ada orang yang akhirnya buruk kan, su'ul khotimah tuh. Kalau ini husnul khotimah, akhirnya baik. Awalnya mungkin terlihat tidak baik ya. Iya, waktu gue muda kan muka tua, jadi tidak baik. Begitu gue tua, orang sudah terbiasa melihat gue tua. Jadi ketika gue makin menua, nggak akan ada, ih si Soleh tua banget. Enggak, sudah biasa melihat gue tua. Oh iya. Karena udah dari muda udah begitu. Iya, gue soalnya lihat filmnya emang lu saat muda udah digosipin udah tua aja. Tapi kan ya, gue pernah punya salah nggak sama lu? Sebenarnya kalau salah sih enggak. Mungkin karena hubungan kita baru beberapa kali. Baru kan? 3 tahunan. 3 tahun. Tapi bahwa lu terlihat songong tuh itu kerasa. Kan? Kerasa gitu. Kayak apa ya? Kang Soleh ini pertama gua ketemu di tempatnya Sujiwo Tejo tuh. Ya, kalau gua kan orang Arab tuh ada mujamalah. Mujamalah itu kayak berindah-indahan di awal biar akrab. Kalau lu tuh kayak udah datar. Hah? Bib, ya, kita foto ya. Gitu kan waktu ketemu tuh. Udah foto, oh ya foto bareng, udah selesai tuh ngobrol-ngobrol bentar, udah selesai. Kalau kita tuh kayak berbahasa basi yang positif untuk membahagiakan orang lain. Fake. Gak fake. Kalau fake kan ya bohong. Kalau ini enggak beneran. Kita bukan sesuatu yang bohong, beneran. Udah lama ya kita gak ketemu ya. Wah, seru banget nih. Beneran tapi kayak udah lama gak ketemu, emang lama gak ketemu. Atau lo katanya punya anak ya sekarang, atau lo udah nikah ya, wah selamat ya. Menyajikan sesuatu yang sekiranya membahagiakan dia. Kita kan punya banyak pilihan nih ketika ketemu orang. Apakah akan ngeluarin omongan pertama yang nyakitin dia, apakah akan biasa aja, atau apakah ngeluarin omongan pertama yang membahagiakan dia. Kita kan punya pilihan nih. Iya. Dengan teman nih, pasti kita tahu aibnya dia, kita tahu prestasinya dia, dan atau ya udah kita biasa aja. Kalau gua, lu perhatiin deh, kayak di podcast ini aja, gua tuh kayak gak mau tuh ada kekosongan, kan. Ngerasa gua bertanggung jawab atas berjalannya podcast ini dengan baik gitu. Kalau Kang Soleh, tuan rumahnya enteng dia. Seandainya gua diem ya, udah diem-dieman nih. Enteng aja nih dia. Kayak lu tuh kayak mungkin ya bagi sebagian orang kan kayak orang yang songong, kemudian nggak bertanggung jawab atas sesuatu yang mungkin bukan tanggung jawab lo ya, tapi kayak nggak punya empati. Iya itu sih. Mungkin bukan karena gue tuh sering jelasin puasa itu ngajarin empati. Soalnya makan dan minum itu kan hak kita ya, bahkan kebutuhan kita. Tapi Tuhan bilang, tahan, biar lu belajar nahan sesuatu yang emang hak lu untuk sesuatu yang lebih baik. Empati. Nah kalau lu kayak, ya udah bukan tanggung jawab gue, ya udah gue enteng. Walaupun kalau urusan tanggung jawab Kang Soleh ini gila, keren banget. Karena gue beberapa kali janjian sama Kang Soleh, dan Kang Soleh itu selalu hadir beberapa saat, mungkin bahkan 1 jam sebelumnya gitu. Cuma kalau yang empati, gue sih gak ngeliat. Ya jangan nambah-nambah urusan hidup lah, Bib. Enggak, itu bagian dari urusan hidup, gak ditambahkan. Sebaiknya manusia tuh punya empati gitu. Iya ada. Cuma soalnya saya sudah pernah berteman dengan orang yang gak punya empati. Seperti mati saya. Repot hidup saya. Sampai sekarang sih berteman. Cuma udah gak ngonten lama. Jadi nih, lihat nih. Udah nih. Seandainya gue diam, dia diam juga nih. Kayak lu kan gue nunggu lu ngomong, gak menghargai. Enggak ya, udah gue diam nih. Bukan gak ada empati ya, mungkin lebih ke ini aja kali, Bi, Bapak biar udahlah, bukan urusan gua. Karena kalau kita terlalu sedekah. Enggak, ya sedekah mah sedekah aja, tapi kan nggak perlu semua hal kita masukin ke dalam pikiran, nanti jadi pusing, hidup jadi capek. Justru kalau menurut gua empati itu lebih mudah daripada tanggung jawab. Contohnya gini,
gue lebih memilih ngurusin orang sakit daripada ngurusin keluarga gue sakit. Karena kalau keluarga tanggung jawab, akhirnya ada nuansa emosinya. Kayak gue, gimana nih. Tapi kalau orang luar, itu empati, tapi gak ada ikatan emosi yang sangat kuat seperti keluarga. Sehingga gue bisa berjarak, ya udah gue berusaha semaksimal mungkin. Setelahnya terserah sama Allah. Nah kalau keluarga kan, walaupun kita berusaha berpikir seperti itu juga, merasa seperti itu, tapi kan beda. Jadi empati itu sebenarnya lebih mudah kan. Kalau gua mah ya yang dekat dengan gua dulu aja, baru yang lain gitu. Iya, bukan kita bicara nih bahwa empati lebih mudah kan daripada tanggung jawab. Ya gua ada empati, tapi ya udah cukup di dalam hati aja. Ya kalau gitu mah hidup tidak berjalan kan kalau di dalam hati. Kan emang harus ngapain? Kalau kita kasihan, oh ya udah kasihan. Gua empati kok kalau ada pengemis di pinggir jalan, aduh kasihan ya. Iya, tapi kan dia tetap menjadi pengemis kalau gitu doang kan. Iya, Maksudnya cuma kan kalau misalnya ada pengemis di pinggir jalan, aduh kasihan ya. Tapi gua juga kasihan ya kalau gua kasih duit sekarang juga besok dia masih lapar. Ya udahlah. Memang udah ya udah laparnya dari sekarang lah. Ya kan kalau semua maksudnya kalau terlalu ya kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu berempati takutnya malah tidur tidak nyenyak, Bib. Aduh, gua tidur di kasur empuk di sana banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Aduh, kasihan. Waduh, gua makan enak di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Aduh, gua Ya gak segitunya dong, Kang. Ya makanya karena jangan segitunya ya udah. Oh, ada orang-orang di luar sana. Ya udah kita bersyukur aja. Balik lagi ke dirinya sendiri. Ya kan karena kan katanya bersyukur aja Iya, kan. iya. Biar ditambah nikmatnya, Bim. Iya. Kita bersyukur aja. Cuman kalau terlalu mikirin yang dulu aduh Bim, capek atau maksudnya kalau terlalu mikirin kehidupan orang. Tapi lu kan entertain, Kang. Iya. Ini jadinya gue yang wawancarai Kang Soleh. Lu kan entertain. Entertain tuh kan seharusnya punya empati gitu. Maksudnya, nih gimana acara biar seru nih. Walaupun seru gak seru lu dibayar. Sukses gak sukses lu bahkan udah dibayar di depan kadang kan. Iya. Entah itu DP atau utuh. Tapi kan sebagai seorang entertainment, lu merasa gua harus bertanggung jawab untuk bikin nih acara seru. Bahkan lebih dari ekspektasi si penyelenggara. Lu sebagai entertain gimana tuh? Ya, gue seru dengan cara gue aja. Kalau cara lo gak worth it bagi orang, Ya nggak apa-apa, itu kan paling. berarti sebaiknya gak undang lo gitu. Ya pokoknya kan biar mereka menilai aja. Ya maksudnya gue dari dulu juga nggak berubah. Berarti lu gak punya kayak cita-cita tuh gak ada kan? Cita-cita Apalagi ambisi gitu. nggak ada. Kalau ambisi nggak ada. Cita-cita dulu gue pengen jadi ustad. Kayak Zainuddin MZ. Oh karena lu ngefans sama Ya. Zainuddin MZ. Terus nggak tahu Zainuddin lah. MZ tuh orang Sunda ya? Orang Enggak, Betawi. Ya. Orang Betawi ya? Soalnya kayaknya sih gaya ngomongnya Betawi. Betawi, dan ya. gede. Ya, tapi lo kenapa pengen jadi dia? Gak pengen jadi Zainuddin MZ Iya. karena lucu. Oh karena lucu. Kan Berarti kan khotbahnya lucu. berarti lo Ternyata lebih gue ke pengen lucunya. lebih lucunya kan. Gue tuh gue Iya. bukan ustadz yang gue pengenin. Tapi gue nggak ada cita-cita yang gue kejar dari dulu. Udahlah hidup mah jalanin aja. Yakin aja Allah ngasih yang baik buat kita. Ya. Iya. Ini sih kalau gini-gininya ada Maduranya Kak. Madura? Iya. Gue kemarin baru ngonten sama Next Carlos. Itu minum kopi di Starling. Starbucks keliling. Iya. Yang gue bilang ke Next, ini pasti orang Madura yang jual. Gue baru ketemu tuh. Pasti orang Madura. Kenapa? Karena rata-rata Starling orang Madura. Dan gue yakin yang itu pasti Madura karena dia jual Starbucks keliling di depan Starbucks. Ada tuh videonya, fotonya gue ada. Jadi dia jual kopi Starbucks keliling Di depan Starbucks. Pas di depan Starbucks. Bahkan di foto tuh lurus. Starbucks di atas dia seolah-olah. Dan ketika ditanya, ya jawaban dia gitu. Ya udah, rezeki udah diatur sama Tuhan. Nah iya kan? Iya, tapi kan seharusnya lu melakukan usaha yang
Ya aku juga Lebih. ada usaha, tapi nggak usah berlebihan usahalah. Kan hidup di dunia hanya senda gurau belaka, bukan? Iya, iya senda gurau. Tapi kan dengan lu usaha, lu dapat lebih dan akhirnya lu bisa berderma kepada orang kan. Kalau gua usaha secukupnya. Yang didapat juga udah terasa lebih buat gua. Jadi gua tidak perlu berusaha lebih karena usaha gua secukupnya aja sudah terasa lebih buat gua. Kalau gua kan intinya bersyukur. Jadi ya udahlah, tidak usah ada ambisi. Jadi bersyukur aja kan, Iya, kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya ya benar. udah. Selama ini gua hidup seperti itu. Jadi gua tidak terlalu bekerja keras pun rezeki sudah alhamdulillah karena gua rajin bersyukur. Iya. Jadi terasa banyak nikmat gua Nah, karena ini setuju gua. akhirnya kan ada yang bagus dari omongan gua Iya, kan. setuju. Karena kan kekayaan yang sejati itu di Quran perasaan bahwa kita kaya. Iya. Perasaan cukup tuh, qanaah. Jadi ya udah lu ngerasa cukup walaupun lu sekaya apapun kalau lu gak ngerasa cukup kelar. Dan ini tipikal seperti orang Madura yang dia bekerjanya itu adalah ngerjain Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku tergantung kepada pradugamu kepadaku. Iya. Nah, si orang Madura ini jual Starlink di depan Starbucks, itu menduga bakal laku. Akhirnya Tuhan cari-cari cara tuh. Gimana biar laku tuh. Iya kan, Tuhan seperti yang kita sangkakan. Kan? Iya, kan Tuhan Jangan-jangan gua orang Madura, Bib. Nah itu, jangan-jangan. Gue itu punya dugaan itu sangat kuat pada diri lu kan. Makanya Kenapa? lu coba Apa? Karena gua cari apa? nenek moyang lo mungkin ada yang namanya Carok atau apa kan? Enggak ya? Kayak kakek nenek gua jejak sampai kakek buyut sih asli. Masih Sunda? Sunda asli, 100% Tapi lu Sunda. Madura banget kan. Kayak lu kan selalu merasa diri lu benar kan. Emang orang Madura begitu? Lu ngerasa gitu enggak? Lu aja kan tadi gitu kan. Gua merasa diri gua benar atas hal yang gua percayai. Nah, itu kalau bahasa Arabnya tafar'ana. Ke Fir'aun-Fir'auna. Kan Fir'aun selalu merasa dirinya benar. Jadi, Gua dibilang kafir, dibilang Fir'aun nih. Yang ngomong Habib lagi aduh. jadi selalu merasa benar itu kayak udah jadi tradisinya orang Madura yang gua hidup di sana. Gua kan Madura swasta Kang ya. Gua orang Madura tapi bukan orang di Pulau Madura, di Jawa Timur paling timur, di Bondowoso, tapi itu budaya dan bahasanya Madura. Nah, di antara yang gua sadari, orang Madura itu dari berbagai kenyataan yang gua lihat atau yang gua dengar cerita selalu merasa benar. Misalnya ya, orang Madura itu pernah nyanyi 16 Agustus tahun 45 ditegur, seharusnya 17. Tenang aja, besoknya hari kemerdekaan kita. Atau kayak ngeles. Sama konon Presiden Habibie ke Madura. Kemudian ini kenyataan, tiang bendera di Madura itu selalu tinggi-tinggi. Bahkan kita itu main tinggi-tinggian tiang. Dalam rangka apa? Ya eksistensi aja. Makin tinggi ngerasa makin hebat. Mungkin merasa makin menjunjung tinggi nasionalisme. Kalau tiang bendera makin tinggi itu nyanyi lagu Indonesia Raya-nya Lama ya. 3 stanza kali. Iya enggak kan dicepetin aja nariknya. Nah itu kayak di kampung gua aja kan orang Madura. Itu makin kenceng sound itu makin keren. Jadi orang di kampung gua kalau dengerin lagu tuh, kalau lu pakai HP ya. Iya. Atau lu kan suka musik, lu mentok paling effort banget dengerin lagu pakai apa? Speaker lah ya. Speaker. Gede. Nah, segede apa speakernya? Speaker rumahan aja. Segini biasa. kan? Iya, Kecil lah ya, speaker ukuran 30 speaker cm lemari lah ya. Kalau di kampung gua, orang dengerin lagu sore-sore itu pakai speaker yang 6 berdiri tuh. Kayak acara konser. Serius. Lu googling deh kalau lu gak percaya. Ada bahkan sekarang kompetisi speaker. Kompetisi sound system di kampung gua di Bondowoso tuh. Udah bertahun-tahun. Jangan-jangan memang orang-orang di situ usahanya sound system, Bib. Enggak. Jadi ada orang yang beli sound system sampai 600 juta apa 1,6 M. Gila.
Dan itu dia gak usaha sound system. Cuma buat pamer ke tetangga. Pamer ke tetangga. Awalnya itu biasanya emang orang sana itu naruh sound system di depan rumahnya, sore-sore dia setel kenceng-kenceng. Nanti Dan tetangganya. sholawatan biasanya. Oh, nanti tetangganya ngetel Nah, lagi lebih kenceng lagi. suaranya tetangganya yang punya duit, dia bikin yang lebih kenceng dan akhirnya mungkin agar jadi positif kata bupatinya ya. Ya udah gua kompetisiin deh. Karena banyak tuh kompetisi-kompetisi yang gitu di kampung gua. Kayak kompetisi sudur. Lu tahu sudur nggak? Apaan sih? Sudur tuh yang kotak-kotak terus dijagain gitu. Oh, Permainan anak Iya, kecil iya. gitu. Itu di kampung gua ada kompetisinya dan bergengsi antar kampung. Apa ya? Sudur tuh apa ya? Benteng ya? Orang sini benteng kalau nyebutnya orang benteng. Iya. Ada di kompetisi ini tuh Di benteng. kompetisiin di tingkat kabupaten. Antar kampung. Apalagi kalau Ramadan atau Agustusan atau Maulid Nabi. Karena kan di kampung gua tuh kalau nggak hari raya Islam ya hari raya kebangsaan kayak Agustusan yang digedein. Nah itu ketika Habibie ke sana, kemudian tiang tinggi, kemudian kata Habibie, ini tiang tinggi sekali, berapa ya tingginya? Nah si orang Madura ini manjat tiang itu kemudian dia ukur. Lapor Pak 7 meter, secara presiden dong yang nanya. Kemudian kata Habibie, loh kenapa naik, bahaya. Tidurin dulu kan tiang lu biasanya di bawah Iya. ada mornya, tidurin lo ukur kalaupun emang mau diukur beneran. Terus kata dia, "Lah, saya kira Pak Habibie itu pinter seperti yang diomongin sama orang-orang. Nggak taunya bodoh ya. Yang Pak Habibie nanyanya tingginya, bukan panjangnya. Yang namanya tinggi itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, Pak. Kalau dari kanan ke kiri itu namanya panjang atau lebar." Iya kan? Tapi kan maksudnya Habibie kan ya sama aja udah, yang penting gue tahu ukurannya gitu. Jadi ada gitu. Sama talqin mayit. Kalau nanti datang 3 malaikat kepadamu. Seharusnya kan 2 ditegur. Seharusnya 2. Gak apa-apa. Kalau datang 3 malaikat kepadamu, sebelum kau jawab pertanyaannya, pastikan. Karena yang satu palsu. Jadi dia tuh nggak mau terlihat salah. Sholat jenazah aja dia pakai ruku dan sujud. Masa? Iya, Di ada Madura? sebagian orang. Di Madura? Iya, ada cerita-cerita begitu. Oh. Ada yang pakai ruku dan sujud, terus ditanya, kok pakai ruku? Iya, soalnya dosanya mayitnya banyak banget. Nggak cukup kalau nggak pakai ruku dan sujud. Jadi itu akhirnya ngeles-ngeles aja. Nah, gue ngeliat itu pada lu kan. Kalau gua nggak ngeles ya, Paranoid. Gua memberikan argumen. Iya. Nanti kita lanjut lagi buat obrolan lebih lengkapnya. Silakan yang di Taulani TV langsung ke aplikasi Noise ya. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.